السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله. Masih kita pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-96 dan 97, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya awal bait yang dibangun atau yang diletakkan untuk manusia, untuk mereka beribadah, adalah apa yang ada di Bakkah, yaitu Mekah. Wa hudan lil alamin, diberkahi dan petunjuk bagi seluruh alam. Allah Subhanahu wa ta'ala fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Padanya ada tanda-tanda kekuasaan Allah, maqam Ibrahim. yakni salah satunya adalah maqam Ibrahim. Ini yang sedang kita bahas. Maqam Ibrahim bukan makam, bukan kuburan, tetapi maqam dari kata qama yaqumu, yakni tempat berdirinya Ibrahim alaihi salam. Berkata Syekh Sa'di, yahtamil anna al-murad bihi al-maqam al-ma'ruf wa huwa al-hajar alladhi kana yaqumu alaihi al-khalil li bunyanil Ka'bah. Ada kemungkinan yang dimaukan dengan maqam Ibrahim adalah maqam yang sudah ma'ruf, yang sudah masyhur, yaitu batu yang Ibrahim berdiri di atasnya ketika membangun Ka'bah. Lamma irtafa'al bunyan, ketika tembok mulai tinggi, membangun tembok sampai tinggi. Ketika tinggi sudah tidak bisa lagi memasangnya, kecuali harus naik sesuatu yang tinggi pula. Maka diletakkan batu dan dia berdiri di atasnya untuk membangun Ka'bah. Wa kana mulsaqan fi jidaril Ka'bah, yang tadinya melekat, menempel di tembok Ka'bah. Falamma kana Umar,
Maka ketika di zaman Umar, batu itu diletakkan atau digeser menjauh dari Ka'bah seperti yang ada sekarang. Kalau kita lihat maqam Ibrahim, maka itulah batu yang dimaksud, sudah ditutup dengan bangunan pernak-pernik yang mereka buat. Wallahu ta'ala a'lam. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Maksudnya wallahu ta'ala alam, saya tidak tahu apakah termasuk zukhruf yang dilarang atau tidak. Wallahu ta'ala a'lam. Yang jelas sekarang bentuknya sudah bukan batu, tidak terlihat batunya, tertutup oleh bangunan kaca yang seperti kubah atau menara yang ma'ruf. Qala, dikatakan wal ayah fihi, dan yang dimaksud tanda-tanda kekuasaan Allah padanya, kalau itu yang dimaksud, berarti yang dimaksud adalah asar qadamai Ibrahim, bekas telapak kaki Ibrahim. Kalau kamu ngintip ke kacanya, di bawahnya ada telapak kaki Ibrahim di atas batu tersebut. Qad asarat fis sakhrah, membekas di batu. Wa baqiya dzalikal asar ila awail hadhil ummah, dan terus tersisa, terjaga telapak kaki tersebut sampai di awal pertama umat ini. Artinya di generasi sahabat masih ada telapak tadi. Wa hada min khawariqil 'adat, dan ini termasuk keajaiban-keajaiban yang Allah takdirkan, dan tentunya merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qila, tadi kemungkinan pertama. Wa qila, kemungkinan kedua. Innal ayata fihi ma awja'ahu Allah fil qulub min ta'dhimihi. Dikatakan pula bahwa yang dimaksud dari tanda-tanda kekuasaan Allah padanya, pada maqam Ibrahim, adalah maqam dengan makna kedudukan. Sebagaimana Rasulullah SAW memiliki maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji, kedudukan yang tinggi. Nah, di antara tanda-tanda ayat bayinat adalah maqam Ibrahim, kedudukan Ibrahim alaihissalam, di mana beliaulah yang membangunnya, beliaulah yang memuliakannya, beliaulah yang mensucikan pertama kalinya, beliaulah yang mensyariatkan haji pertama kali, kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dikatakan qila innal ayata fi ma awja'ahu Allah fil qulub. Tanda-tandanya adalah apa yang Allah letakkan di hati-hati manusia sejak zaman Ibrahim. Apa itu? Ta'zimuhu, pengagungan terhadap Ka'bah. Wa takrimuhu, penghormatan terhadap Ka'bah. Wa tashrifuhu, pemuliaannya. Wa ihtiramuhu, ihtiram, penghormatan. ويحتمل أن المراد بمقام إبراهيم أنه مفرد مضاف يراد به مقاماته. Maka bisa jadi kemungkinan yang berikutnya adalah bahwa yang dimaksud adalah maqam Ibrahim, maknanya maqamatihi. Apa tadi maqamatihi? Kedudukannya, bukan tempat berdirinya, tetapi kedudukannya yang mulia. Fi mawadhi'il manasik kulliha. Kalau maqamatihi, kedudukan beliau dan apa yang ditegakkan oleh beliau dari ibadah, maka bukan hanya di batu tersebut. Di batu tersebut maqam Ibrahim. Di Ka'bah dan sekelilingnya semuanya maqam Ibrahim. Di Safa dan Marwah maqam Ibrahim. Dan juga di Arafah, Muzdalifah, dan semua masyair adalah maqam Ibrahim. Karena Ibrahim tidak berdiri hanya di satu tempat. Ibrahim berdiri di sekian tempat. Dan itu menunjukkan kemuliaan Ibrahim dan kedudukan Ibrahim yang pertama kali mensyariatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tawaf di Ka'bah.
untuk melaksanakan haji. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Fayakunu ala hadha jami'u ajza'il hajj. Kalau begitu, yang disebut dengan maqam Ibrahim seluruhnya. Ajza'il hajj, bagian-bagian haji. Wa mufradatihi, dan masing-masingnya merupakan ayat bayyinat. Dengan makna kedua ini akan mencakup lebih umum. Makam Ibrahim itu sendiri yang dikatakan batu yang Ibrahim alaihissalam berdiri di atasnya, itu ayah. Tetapi Ka'bahnya juga ayah. Safa dan Marwah juga ayah. Mina, Muzdalifah, Arafah juga ayah. Demikian pula tonggak-tonggaknya, yaitu Jumrah Ula, Jumrah Wusta, Jumrah Aqabah, juga ayat min ayatillah. Karena semuanya makam Ibrahim. Semuanya adalah tempat ibadahnya Ibrahim alaihi salam. Dan itu kedudukan beliau yang sangat tinggi, yang sangat mulia. Alaihi salatu wassalam. Kat-tawaf, di antaranya tawafnya Ibrahim. Sa'i. Wa mawadhi'aha, dan tempat-tempatnya. Wal wuquf bi Arafah. Wuquf di Arafah. Wukuf atau mabit di Muzdalifah. Wa ramil jimar. Rami, yakni melempar jumarat. Wa sair sya'air, dan semua syiar-syiar haji, semuanya maqam Ibrahim. Wal aya fi dhalika ma ja'alahu Allah fil qulubi min ta'zimiha wa ihtiramiha wa badl nafa'isin nufus. Dan termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah adalah apa yang Allah jadikan pada hati-hati manusia. Mu'minuhum wa kafiruhum. Allah jadikan pada hati-hati manusia penghormatan terhadap Ka'bah. Ikhwani fillah azakumullah. Di zaman jahiliyah, mereka tidak berani melanggar kesucian Ka'bah. Tidak berani melanggar bulan haram di tanah haram. Ini ikhwani fid din a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, maka dalam ayat ini di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah apa yang Allah jadikan di dalam hati-hati manusia, yaitu penghormatan, pemuliaan terhadap Ka'bah dan seluruh masyair. Wa badli nafa'isin nufus wal amwal fil wusul ilaiha, hingga mereka mengeluarkan nafa'isin nufus, yang paling berharga dia keluarkan dari jiwanya yang paling berharga, dan harta-hartanya yang paling berharga, semuanya dikorbankan untuk wusul ilaiha, untuk datang ke sana. Membuat iri Yahudi dan Nasrani, membuat iri Romawi dan Persia, membuat iri Raja Yaman yang tentunya di bawah Romawi waktu itu, di bawah kekuasaan Romawi. Maka dia sesumbar dengan sombongnya berkata, kami akan pindahkan hajinya mereka ke Yaman. Dia bangun gereja sebesar-besarnya, dan kemudian dia berangkat dengan pasukan bergajahnya ingin menghancurkan Ka'bah. Untuk apa? Agar pindah. Kebiasaan mereka berdatangan ke sana, pindah ke gereja kami. Ternyata tidak terjadi dan tidak mampu. Allah Subhanahu wa taala habasahum. Allah halangi mereka. Allah binasakan mereka. Allah halangi gajah-gajah tadi untuk sampai ke Ka'bah. Adapun orang Quraisynya, bahkan tokohnya Abdul Muttalib, ketika datang menemui Abraha atau dipanggil oleh Abraha, dikatakan, bagaimana engkau? Apakah engkau punya pembicaraan? Punya. Apa yang kamu sampaikan?
untaku mana? Karena mereka merampas unta. Engkau, tokoh mereka, pimpinan mereka, hanya memikirkan untamu, kami akan menghancurkan Ka'bah. Dijawab, ana Rabbul Ibil. Aku Rabbul Ibil, penggembala unta. Wa amal Ka'bah laha rabbuha. Adapun Ka'bah ada Rabbnya sendiri yang akan menjaganya. Ini khonibina azakumullah yang Allah jadikan di hati-hati manusia pemuliaan terhadap Ka'bah, mensucikan, mengagungkan, menghormati. Hanya saja sebagian besar mereka dengan kebodohan, maka disebut masanya masa jahiliyah, masa kebodohan. Sehingga di sekitar Ka'bah ada 360 berhala yang mereka jadikan perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, a'azakumullah, kembali kepada ucapan Syekh Sa'di rahimahullah. Qala, mereka berkorban, mengeluarkan jiwanya atau segenap harta bendanya, semua yang dia punya untuk bisa sampai ke Ka'bah. Dari Syam, dari Yaman, dari sekitar Mekah. Wa tahammal kulla masyaqqatin li ajliha. Mereka memikul beban yang berat untuk bisa sampai ke Ka'bah. Wa ma fi dhimniha min al-asrar al-badi'ah wal ma'ani ar-rafi'ah, dan juga termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah adalah apa yang ada di dalamnya dari rahasia-rahasia yang tinggi dan makna-makna yang mulia. Wa ma fi af'aliha min al-hukmi wal masalih, dan juga apa yang dikerjakan padanya dari tawaf, ibadah, salat, dari hukum-hukum dan maslahat-maslahat. Allati yu'jizul khalq an ihsa'i ba'dihha. Hikmah-hikmah yang sangat banyak. Minal hikami wal masalih, hikmah-hikmah dan maslahat-maslahat yang sangat banyak. Allati ya'jizul khalq an ihsa'i ba'dihha, yang makhluk-makhluk tidak mampu menghitung sebagiannya, apalagi seluruhnya. Tidak mampu menghitung ba'dihha, sebagiannya. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Ketika mereka berkurban, menyembelih unta-unta mereka, kebiasaan mereka membagikan dagingnya untuk para hujjaj, membagikan dagingnya kepada fuqara wal masakin. Itu sejak zaman jahiliyah. Hanya saja sebagian mereka menumpahkan darahnya di beberapa berhala yang mereka yakini dengan kebodohan, kemudian mereka bagikan pada masyarakat. Artinya bukan seperti sesajen-sesajen hari ini, mereka sembelih, mereka lemparkan ke kawah Gunung Merapi, atau mereka sembelih, mereka lemparkan ke laut. Tidak. Mereka sembelih, mereka bagikan pada fuqara masakin. Bahkan mereka, masing-masing suku merasa bangga untuk bisa memberi makan, memberi minum, memberi jamuan untuk semua yang datang. Turunan ini bagian rifadah. Turunan yang ini, kabilah yang ini, bagian siqayah. Rifadah memberi makan, siqayah memberi minum, ila akhir. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Sehingga mereka betul-betul menjadikan orang-orang yang datang ke sana ingin kembali ke sana. Mengapa? Aman, makmur, dihormati, disambut, diberi makan, dijamu. Ikhwani fid din, a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala, dikatakan selanjutnya oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, wa minal ayatil bayyinati fiha anna man dakhalahu kana amina. Termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah padanya adalah siapa yang masuk ke dalamnya maka dia akan aman syar'an wa qadra.
Syar'an secara syar'i, qadran secara takdir. Maknanya syar'an, hendaklah kalian kalau masuk ke sana jangan membuat orang tidak aman. Tidak boleh menyakiti, tidak boleh memerangi, tidak boleh menumpahkan darah, tidak boleh fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil had. Dan itu barakallahu fikum, sebelum datang Islam mereka sudah berkeyakinan tidak boleh berbuat zalim, enggak boleh menumpahkan darah, enggak boleh membunuh di haram atau di bulan-bulan haram. Adapun qadran secara takdir, Allah takdirkan benar-benar aman. Bahkan seorang pembunuh yang membunuh bapak orang ini ketemu di sana, tidak saling melawan. Dia lihat, ini pembunuh bapakku, tunggu sampai keluar dari haram, keluar baru dibalas. Di situ nggak ada yang berani. Ikhwani fi din, a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan itu sejak lama, sebelum datang Islam sampai datang Islam sampai hari ini. Itu juga tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fasyar'u qad amara Allah rasulahu Ibrahim thumma rasulahu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bihtiramihi wa ta'min man dakhalahu. Secara syariat sudah diajarkan, disyariatkan kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim mengajarkan kepada pengikutnya, dan juga kemudian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menghormati Ka'bah, menghormati Makkah, tanah haram, untuk menghormati bulan-bulan haram, dan untuk ta'min man dakhalahu. Jadikan orang yang datang aman. Jadikan orang yang datang aman. Ini apa? Syar'an, secara syar'i. Qala rahimahullah wa an la yuhad, dan tidak boleh menyerang. Haja yahiju, kadang-kadang ditasdidkan hayyaja yuhayyiju, adalah membuat goncang, membuat takut, mengancam, memerangi, menyerang. Itu haj. Wala yuhaj, wala yuhaj, hatta inna tahrim fi dhalika yashmul suyudaha wa asjaraha wa nabatiha. Bahkan keamanannya mencakup keamanan binatang-binatang buruan, keamanan pohon-pohon, dan keamanan semua tumbuh-tumbuhan. Mengapa? Karena disyariatkan untuk tidak boleh mencabut pohonnya, tidak boleh mengambil atau mencabut rumput-rumputannya, tidak boleh membunuh buruannya. Bukankah jadi aman? Sehingga burung-burung pun aman di sana. Tidak heran kalau burung dara di sana semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Aman. Bukan hanya bagi manusia, aman bagi binatang-binatang buruan, aman bahkan bagi pohon-pohonan. Enggak ada yang berani merusak. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya beliau berkata, wa qad istadalla bihadhihi al-ayah man dhahaba min al-ulama'i anna man jana jinayatan kharij al-haram thumma laja'a ilayhi annahu ya'man wa la yuqam alayhi al-hadd. Oleh karena itulah ada para ulama yang bermadhab, berpendapat bahwa siapa yang berbuat satu kejahatan kemudian larinya ke haram, berlindung di haram, maka aman, tidak diganggu, tidak dihukum di sana. Wala yuqam alaihil had, tidak ditegakkan had. Sampai kapan? Sampai keluar dari haram. Keluar, tangkap, hukum had. Qala, dikatakan ya'man wala yuqam alaihil had,
Ini pendapat beberapa ulama, bahwa karena keadaannya seperti ini, negeri haram, maka siapa yang buat kejahatan yang harusnya dia dihukum tetapi berlindung di haram, maka dibiarkan di haram. Polisi-polisinya hanya di nuqtah, atau nuqtah, perbatasan. Yang masuk diperiksa, yang keluar diperiksa. Ternyata minggir. Ya. Masuk, ternyata pencuri. Ya. Setelah keluar ditangkapnya, tidak diharam. Ya. Dihukum hadnya bukan diharam, di luar haram. Ini ikhwan ibn a'azakullah pendapat para ulama. Qala, dikatakan, wa amma ta'minahum qadran, tadi secara syar'an disuruh untuk tidak boleh mengganggu, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, jangan berburu juga. Wa in kuntum wa idza halaltum fastadu, kalau kalian sudah tahallul silahkan berburu. Artinya sebelum tahallul jangan berburu. Hatta innal wahid, adapun secara takdir, فلأن الله تعالى بقضائه وقدره وضع في النفوس حتى نفوس المشركين. Allah meletakkan secara takdir penghormatan terhadap Masjidil Haram, tanah haram dan bulan haram. Allah letakkan secara takdir sampai kepada kaum musyrikin. Kaum musyrikin saja takut kalau di bulan-bulan haram menumpahkan darah. Qala, dikatakan bahkan juga kafirin bi rabbihim, Allah letakkan pada mereka ihtiramuhu, penghormatan terhadap al-haram. Qala, dikatakan selanjutnya, hatta innal wahid minhum ma'a syiddati hamiyatihim, maka sampai-sampai salah seorang mereka walaupun hamiyahnya, asabiyahnya sangat tinggi, wa na'ratihim wa adam ihtimalihim lidhaim, walaupun betapa kerasnya suku tersebut, betapa asabiyahnya suku tersebut, bahkan betapa mereka tidak mampu menahan diri dari kejahatan orang lain, inginnya melawan. Tetapi yajid ahaduhum, tetapi salah seorang mereka mendapati pembunuh bapaknya di Mekah, nggak berani membunuh, nggak berani membalas. Itu sejak dulu, sebelum Islam. Ikhwani fi din a'azakumullah, qatil abihi fil haram fala yuhayyijuhu, tidak mengganggunya, padahal ini pembunuh bapaknya yang dari awal dia sudah dendam, saya ketemu dimanapun akan saya bunuh. Ternyata ketemu di haram, di bulan haram, gak berani mereka. Ikhwani fillah azakumullah, demikianlah Allah takdirkan secara qadran keamanan di negeri Mekah. Gak ada di dunia ini yang lebih aman daripada Mekah, gak ada. Wallah gak ada. Qala وَمَنْ جَعَلَهُ حَرَمًا أَنَّ كُلَّ مَنْ أَرَادَهُ بِسُوءٍ فَلَا بُدَّ أَنْ يُعَاقِبَهُ عُقُوبَةً عَاجِلَةً. Dan siapa yang menjadikan negeri ini negeri yang aman sebagai tanah haram yang suci, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tentunya akan membalas man arada bisu'in, siapa yang ingin melakukan kejelekan, kejahatan di haram, di tanah haram, di bulan haram, niscaya Allah Subhanahu wa taala yu'aqibahu uqubatan ajilah, Allah akan balas dengan balasan yang segera. Di tempat itu juga, saat itu juga. Ikhwani fid din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan itu sudah dialami oleh banyak orang. Ada satu orang, satu rombongan, cuma 10 orang rombongannya. Tetapi satu orang ini
selalu Allah takdirkan mendapatkan kejelekan. Yang dipukul oleh orang, yang dituduh demikian, yang begini. Saya sampai tanya, kamu ini punya dosa apa? Minta ampun sekarang kepada Allah Ta'ala. Segera. Tidak mau mengakui. Sampai ini 10 jalan semua, melewati lewat yang sama. Begitu yang sampai giliran dia, bangun itu orang, ditempilin keras-kerasnya oleh orang tadi. Lewat sana. Padahal rombongannya baru. Mereka semua bertanya-tanya, ada apa denganmu? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan itu terkenal. Kejadian-kejadian seperti itu banyak. Bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 100, bukan 1.000.000 kali. Lebih dari itu. Sehingga bertambah aman. Apa itu? Qadaran, secara takdir. Allah jadikan orang-orang takut di sana. Karena memang Allah balas langsung saat itu juga. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yu'aqibahu uqubatan ajilah, yang disegerakan. Kama fa'ala bi ashabil fil, sebagaimana apa yang terjadi pada ashabil fil, pasukan bergajah yang sudah kita singgung tadi. Yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan, alam tara, tidakkah kau lihat kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tidakkah kau lihat bagaimana Allah perlakukan ashabil fil? Pasukan besar bergajah yang tak terkalahkan. Adapun pasukan Mekah kecil, kalah senjatanya, kalah jumlah. Hanya menjawab, ana rabbul ibil, saya cuma penggembala unta. Mana unta saya? Adapun Ka'bah lah rabbuha. Ka'bah ada Rabbnya, ada penjaganya. Maka mereka memacu gajah-gajahnya menuju Ka'bah. Sampai pada batas tertentu gajah itu berhenti, tidak mau berjalan. Dicambuk, didorong, pawang-pawangnya bekerja keras, tidak mau bergerak. Kalau diarahkan ke kanan atau ke kiri, segera bergerak gajah-gajah itu. Diarahkan ke belakang, berlari, harwalah, berlari-lari gajah tadi. Tapi kalau ke sana, berhenti lagi. Kalau ke arah Ka'bah, berhenti lagi. Man habasahum habisil fil. Yang menghalanginya adalah Allah, yang maha kuasa menghalangi pasukan bergajah. Sampai kemudian Allah kirim pada mereka tayuran ababil, tarmihim bihijaratin min sijil. Burung-burung yang masing-masing di kaki kanannya, kaki kirinya, dan di paruhnya membawa batu-batu dari sijil. Maka mereka hancur seperti daun yang dimakan ulat. Itu disaksikan oleh seluruh masyarakat Arab. Bagaimana mungkin mereka tidak percaya bahwa Ka'bah ini tempat yang mulia, tempat yang dijaga, tempat yang Allah Subhanahu wa taala sucikan dan Allah jaga. Ini tambah yakin mereka. Barakallahu fikum. Hanya saja li jahlihim, karena bodohnya mereka mengadakan berbagai macam cara-cara yang bid'ah, bahkan syirik. Mengambil perantara-perantara dengan berbagai macam batu-batu dan sebagainya. Patung-patung, pohon keramat, kuburan keramat ila akhirih. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Wa qad ra'ait li Ibn al-Qayyim ha huna kalaman hasanan. Sesungguhnya aku telah melihat pada Ibn al-Qayyim di sini ada ucapan yang sangat bagus. Ahbabtu iradahu li shiddatil hajah ilaih. Padahal aku ingin untuk menyampaikannya karena syiddatul hajah ilaih. Qala faidah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ayat berikutnya Allah katakan, bagi Allah atas manusia hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hajjul bait marfu'un, dan dia mubtada muakhar. Mana khabarnya?
Bisa lillah, bisa 'alan nas. Lillahi hajjul bait. yakni hajjul baiti lillah. Atau 'alan nas. Berarti hajjul baiti 'alan nas. Tapi ayuhuma aula? Ikhwani fillah a'azakumullah, karena ini adalah ijab, mewajibkan. Maka disebutkan kalimat 'alan nas lebih ma'ruf, lebih masyhur untuk menunjukkan wajibnya daripada lillah. Kalau kita mendengar hajjul bait lillah atau hajjul bait 'alan nas, mana yang lebih mengarah pada kewajiban? 'Alan nas. 'Alan nas yakni diwajibkan atas manusia. Tapi kenapa lillah dulu yang disebutkan? Karena dari 3 varian yang paling pantas untuk didahulukan adalah al-mujib, baru kemudian al-mujab, baru kemudian wajib. Pertama yang mewajibkan yang paling pantas didahulukan. Siapa yang mewajibkan? Allah Subhanahu wa taala. Kedua yang dikenai kewajiban. Siapa yang dikenai kewajiban? Manusia. Baru yang ketiga kewajibannya. Apa itu? Hajjul bait. Maka diurutkan lillahi, al-mujib yang mewajibkan. 'Alan nas atas manusia, al-mujab yang diwajibkan atasnya. Hajjul bait. Apa kewajibannya hajjul bait? Dan termasuk didahulukannya ismullah, ada keutamaan lain seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami beribadah, kepadamu kami meminta pertolongan. Ini juga sama, untuk Allah lah kalian diwajibkan haji. Kalian diwajibkan haji untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi dahulukan lillahi. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.